Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dengan NIM G90125300032 dari Prodi Sains Data. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai tugas saya dari mata kuliah Matematika Diskrit, dan saya akan membuat video menjelaskan pengerjaan dari soal-soal UAS. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita eksekusi. Let's go. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang nomor 1. Di sini terdapat 5 grafik pada nomor 1, dan kita harus menentukan apakah grafik tersebut merupakan fungsi atau tidak, dan kita akan memberikan alasannya juga. Nah, ini terdapat grafik A, grafik B, grafik C, grafik D, dan grafik E. Nah, pada grafik A itu dia termaksud fungsi, dan alasannya setiap garis vertikal hanya memotong grafik di tepat satu titik dengan uji garis vertikal terpenuhi. Pada grafik B, dia berbentuk parabola terbuka ke atas dan merupakan fungsi dengan alasan setiap nilai X menghasilkan tepat satu nilai Y. Garis vertikal hanya memotong di satu titik. Pada grafik C, dia berbentuk kurva ke kanan. Dia merupakan bukan fungsi dengan alasan persamaan X sama dengan Y kuadrat dikurang 3Y menyatakan X sebagai fungsi Y, bukan Y sebagai fungsi X. Untuk satu nilai X tertentu terdapat dua nilai yang memenuhi. Garis vertikal memotong grafik di dua titik. Pada grafik D, dia berbentuk grafik huruf V dengan nilai mutlak Y sama dengan X. Dia merupakan fungsi dengan alasan meskipun berbentuk V, setiap nilai X menghasilkan tepat satu nilai Y. Dengan garis vertikal hanya memotong di satu titik. Pada grafik E, dia berbentuk lingkaran dan merupakan bukan fungsi dengan alasan sebuah lingkaran bukan fungsi untuk satu nilai X di dalam lingkaran. Terdapat dua nilai Y. Dan di titik bawah, garis vertikal memotong grafik di dua titik. Nah, langsung saja kita masuk pada soal yang nomor 2 lagi. Di sini kita menentukan apakah fungsi berikut injektif, surjektif, bijektif, bukan fungsi, atau bukan keempatnya, dan tuliskan alasannya. Nah, pada soal nomor 2 ini, soal nomor 2 bagian A, diketahui fungsi A ini memiliki nilai 1, 2, dan 3, dan fungsi B memiliki nilai PQRS dengan relasi R dari A ke B. Dan di sini direlasikan nomor fungsi R 1P, 2Q, 2R, dan 3S. Nah, di sini syarat suatu relasi disebut fungsi apabila setiap elemen di domain harus dipetakan ke tepat satu elemen di kodomain. Nah, dengan penjabaran seperti ini, karena elemen A dipetakan ke dua elemen sekaligus, ada Q dan R, maka relasi R tidak terpenuhi definisi fungsi, maka dia bukan termaksud fungsi. Pada soal nomor 2B, fungsi f Z menuju Z didefinisikan dengan fx sama dengan 2x. Nah, di sini apakah dia fungsi? Ya, karena fx sama dengan 2x adalah fungsi karena setiap x elemen Z menghasilkan tepat satu nilai fx sama dengan 2x elemen Z. Nah, dengan di sini dia karena fa sama dengan fb selalu mengakibatkan a sama dengan b, maka f ini bersifat injektif. Nah, di sini dengan uji surjektifnya, dengan penjabaran seperti ini, ambil sembarang Y elemen Z kodomain, cari X elemen Z domain sehingga fx sama dengan Y. Terus di sini misalnya kita contoh ambil Y sama dengan 3 bilangan ganjil, maka X sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Nah, di sini range-nya F sama dengan min 4, min 2, 0, 2, 4, 6 sama dengan himpunan bilangan genap saja. Karena range tidak sama dengan kodomain, maka F dia tidak surjektif. Dengan kesimpulan, fx sama dengan 2x dari Z ke Z bersifat injektif tetapi tidak surjektif, sehingga bukan bijektif. Nah, kita masuk lagi pada soal nomor 2C. Diketahui fungsi C ini nilainya A, B, C, dan D, dan fungsi D nilainya 1, 2, 3. Dengan didefinisikan dengan G nilainya
A1, B2, C3, D1. Dengan di sini yang pertama, apakah dia fungsi? Setiap elemen C, A, B, C, D dipetakan ke tepat satu elemen di D, maka dia termaksud fungsi. Terus di sini karena dua elemen berbeda, A dan B dipetakan ke elemen yang sama, maka tidak injektif. Terus selanjutnya di sini memeriksa apakah semua elemen D 1, 2, 3 merupakan bayangan dari elemen C. Maka semua elemen D memiliki pasangan di C, maka fungsi G ini bersifat surjektif dengan kesimpulan fungsi G bersifat surjektif tetapi tidak injektif sehingga bukan bijektif. Fungsi G termaksud fungsi surjektif saja atau onto. Nah, kita masuk lagi pada soal bagian nomor 3. Bukti dengan induksi matematika. Ya, di sini soal nomor 3 bagian A membuktikan bahwa 3 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n tambah 2 habis dibagi 5 untuk setiap n bilangan bulat positif. Nah, di sini dengan langkah 1 basis induksi n sama dengan 1 dengan penjabaran di sini 25 sama dengan 5 kali 5, 25 dan habis dibagi 5. Dengan langkah kedua asumsi induksi dan langkah 3-nya ini langkah induksi dan dibuktikan apakah dia habis dibagi 5 dengan penjabaran seperti ini. Karena 4M ditambah 3 pangkat 2K elemen Z, maka 3 pangkat dalam kurung 2K tambah 1 ditambah 2 pangkat dalam kurung 2 pangkat dalam kurung 2K tambah 1 tambah 2 habis dibagi 5. Dengan kesimpulan terbukti dengan induksi matematika bahwa 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N ditambah 2 habis dibagi 5 untuk semua N elemen Z. Nah, terus kita masuk soal nomor 3 bagian B, membuktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat N besar sama dengan 3 berlaku 2N tambah 1 kurang 2N. Dengan langkah pertama basis induksi N sama dengan 3, ruas kiri 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7, dan ruas kanan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 7 kurang dari 8, maka dia basisnya terpenuhi. Dan langkah 2 asumsi induksi dengan pernyataan benar 2K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K. Nah, terus langkah 3 langkah induksi, sini N sama dengan K tambah 1 dan dibuktikan ruas kiri di sini sama dengan 2K tambah 1 ditambah 2. Terus dengan penjabarannya sehingga 2K tambah 1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 2 kurang dari 2 pangkat K tambah 1 jadinya dengan kesimpulan terbukti dengan induksi matematika bahwa 2N tambah 1 kurang dari 2 pangkat N untuk semua N besar sama dengan 3. Nah, itu dia. Terus kita masuk pada soal nomor 3 bagian C. Di sini buktikan bahwa jumlah pangkat 3 dari 3 bilangan bulat positif berurutan selalu habis dibagi 9. Dengan angka satunya basis induksi N sama dengan 1. Dan dia hasilnya 36 sama dengan 9 kali 4. Dan 36 ini habis dibagi 9. Terus langkah 2-nya. Di sini dia jumlah kubusnya Sn sama dengan N pangkat 3 ditambah N tambah 1 pangkat 3 ditambah N tambah 2 pangkat 3. Lalu langkah 3-nya yang dijabarkan, maka Sn sama dengan N pangkat 3 ditambah N pangkat 3 tambah 3N pangkat 2 ditambah 3N tambah 1 ditambah N dalam kurung N pangkat 3 ditambah 6N pangkat 2 tambah 12N tambah 8. Sehingga hasilnya 3N dalam kurung N kuadrat ditambah 5 ditambah 9 dalam kurung N kuadrat tambah 1. Lalu langkah 4-nya lagi membuktikan bahwa 9 3N dalam kurung N kuadrat ditambah 5. Dengan penjabaran seperti ini menggunakan kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Dan dari ketiga kasus itu 3N dalam kurung N kuadrat tambah 5 selalu benar, maka di sini dia habis dibagi 9
sehingga Sn-nya ini 3N dalam kurung N kuadrat tambah 5 ditambah 9 dalam kurung N kuadrat ditambah 1 habis dibagi 9. Dengan kesimpulan, terbukti bahwa jumlah kubus dari 3 bilangan bulat positif berurutan selalu habis dibagi 9. Oke. Nah, lalu kita masuk pada soal bagian yang nomor 4, pertumbuhan bakteri. Di sini dia koloni bakteri dimulai dari 5 bakteri, setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap jam. Berapa jumlah bakteri sesudah 4 jam? Di sini disuruh menggunakan metode rekursif. Nah, di sini bisa dilihat definisi rekursifnya. Misalkan ini jumlah bakteri setelah beberapa jam dengan perhitungan rekursif seperti ini, dan B1, B2, B3, B4, dan B4 nya itu dia nilai akhirnya sama dengan 80. Lalu diverifikasi dengan rumus eksplisit. B4 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 5 kali 16 sama dengan 80. Dan jawabannya jumlah bakteri setelah 4 jam itu sama dengan 80 bakteri. Nah, lanjut kita masuk pada soal nomor 5, persamaan linear Diophantus. Di sini soalnya menentukan X dan Y bilangan bulat yang memenuhi persamaan 312X ditambah 70Y sama dengan 2, lalu hitunglah nilai dari Y mod X. Dengan langkah 1, di sini algoritma Euclid untuk GCD 312,70. Nah, di sini bisa dilihat karena 2 ruas kanan persamaan 312X tambah 70Y sama dengan 2 memiliki solusi bilangan bulat. Lalu kita masuk langkah 2, langkah substitusi balik dari baris ke-3, baris ke-2, dan baris ke-1. Di substitusi pertama dan baris ke-1 ini substitusi kedua. Dengan solusi, sini hasilnya X sama dengan 11 dan Y sama dengan min 49. Lalu diverifikasi, 312 kali 11 ditambah 70 dikali min 49 dengan hasilnya sama dengan 2. Lalu langkah 3-nya hitung mod X, Y sama dengan min 49, X sama dengan 11. Untuk bilangan negatif, gunakan definisi modulo. Nah, di sini dia dengan penjabaran seperti ini, min 49 mod 11 sama dengan min 49 dikurang 11 dikali min 5. Nah, dengan nilai sama dengan min 49 ditambah 55 sama dengan 6. Lalu dengan jawaban akhir X mod Y mod X sama dengan min 49 mod 11 sama dengan 6. Oke. Terus kita di sini sudah sampai di sini saja jawaban kita. Sudah sampai nomor 5. Sudah selesai. Saya menjelaskan pengerjaannya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklum ya. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.